Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Mungkin saat ini ada teman-teman pelaku usaha warung sembako mengalami keadaan di mana usaha warung sembako teman-teman sepi pengunjung. Ya, usaha sepi itu wajar-wajar saja ya teman-teman, karena usaha yang besar saja pasti ada kalanya sepi pengunjung. Bisa jadi karena daya beli masyarakat menurun, karena tanggal tua, atau mungkin bertepatan dengan hari libur dan lain-lain. Namun, kita juga tetap harus mengevaluasi apa saja penyebab usaha kita sepi sehingga dapat meminimalisir hal tersebut ke depannya. Nah, apa saja penyebabnya? Sebelum kita membahas, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Simak video ini sampai habis ya. Penyebab pertama bisa saja pemilihan lokasi atau desain warung sembako yang terlalu tertutup, sehingga pembeli tidak sadar bahwa ada warung sembako di lokasi tersebut. Ada beberapa warung sembako yang mungkin karena takut pencurian tidak membuka sepenuhnya pintu warung sembakonya, dan hanya menyisakan celah kecil yang cukup untuk dimasuki oleh pembeli. Padahal tampilan visual adalah hal utama yang menarik pembeli datang ke warung kita. Apalagi jika ditambah dengan penerangan depan warung yang kurang, pasti akan membuat warung kita itu gampang terlewati oleh pembeli. Sehingga adalah wajib hukumnya kita membuat warung sembako kita itu gampang dilihat oleh pembeli. Buka pintu selebar-lebarnya agar diketahui oleh pembeli. Kita bahkan bisa memajang barang-barang yang perputarannya lambat seperti sapu, sandal, dan lain-lain di depan warung agar lebih cepat laku. Kalau malam kita juga bisa memasang penerangan yang lebih di depan, entah dengan lampu yang wattnya lebih besar atau pakai lebih banyak lampu. Jangan takut listrik mahal teman-teman, karena penerangan yang berlimpah pasti akan mengundang pembeli lebih banyak kalau malam hari. Lalu penyebab yang kedua adalah kelengkapan barang. Bisa jadi barang yang dijual di warung kita itu kurang lengkap. Ya, memang usaha sembako seperti ini tidak akan pernah namanya lengkap. Pasti selalu ada saja barang merek terbaru yang keluar setiap saat. Karena begitulah sembako, mencakup hampir semua kebutuhan hidup kita. Tapi bukan berarti hal tersebut menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan untuk menambah barang di warung sembako kita. Tidak boleh ya, karena itu justru akan membuat pembeli menjauh dari usaha kita. Karena warung kita akan dicap tidak lengkap. Sebab ada kalanya pembeli kita itu sudah jauh-jauh datang ke warung. Mungkin jalan kaki jauh karena kelelahan dengan harapan kita menyediakan barang yang mereka cari. Namun yang mereka dapat justru kekecewaan, karena barang yang mereka cari tidak disediakan di warung kita. Sehingga bisa menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk tidak mau berbelanja lagi di warung kita. Oleh karena itu, kita tetap harus terus berusaha melengkapi barang-barang di warung kita. Saya biasanya menyediakan catatan yang berisi daftar barang-barang yang dicari pembeli, namun belum tersedia di warung saya. Jika barang tersebut sudah beberapa kali dicari oleh orang, maka saya akan menstok barang tersebut di warung saya. Dengan begitu, barang-barang di warung saya senantiasa bertambah terus. Kemudian penyebab yang ketiga adalah cara kita dalam melayani pembeli. Kita perlu mengingat bahwa pembeli adalah aset bagi kita. Karena dari merekalah kita bisa mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, perlakukanlah pembeli sebaik-baiknya. Namun, banyak pelaku usaha warung sembako mungkin meremehkan hal ini, sehingga hanya asal-asalan saja dalam melayani pembeli. Tidak murah senyum, lambat, dan tidak cekatan. Memang bisa jadi karena sudah kelelahan, karena usaha warung sembako itu bisa buka seharian, dari pagi sampai malam. Tapi tetap saja, kita harus profesional teman-teman. Biarpun kita sudah lelah dan jenuh, tetap jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih setiap kali selesai melayani pembeli, agar pembeli nyaman dan merasa dihargai oleh kita, sehingga mereka akan kembali lagi untuk berbelanja di warung kita. Lalu penyebab yang keempat adalah harga. Bisa jadi harga kita agak tinggi dibandingkan tempat lain. Mungkin banyak pelaku usaha sembako yang masih berprinsip usaha untuk cari profit atau untung. Padahal itu prinsip yang keliru.
Prinsip yang benar adalah usaha itu untuk cari modal atau omset. Karena dengan omset yang besar sudah dijamin profit kita besar dan usaha kita ramai pembeli. Oleh karena itu, kita harus sering-sering untuk update harga. Karena itu adalah senjata kita. Tidak usah ribet-ribet update harga ke warung saingan, update saja ke pasar di daerah teman-teman. Karena harga pasar sudah pasti harga yang paling murah. Cukup samakan saja harga di warung teman-teman dengan harga pasar dan lengkapi barang dagangan. Pasti lama-kelamaan warung teman-teman akan dipenuhi oleh pembeli. Karena mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke pasar karena sudah ada warung yang dekat dengan harga yang sama. Penyebab yang terakhir atau yang kelima adalah tidak konsisten dalam berjualan. Usaha warung sembako itu adalah usaha yang sangat menyita waktu ya teman-teman. Kita tidak bisa mengikuti jam kerja layaknya orang yang kerja kantoran. Karena kebutuhan pembeli akan sembako tidak mengenal waktu. Sehingga pembeli mengharapkan warung kita selalu buka di saat mereka butuh. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu ada untuk pembeli. Tidak perlu 24 jam jika belum mampu, tapi setidaknya tetap buka meskipun hari libur. Saya pribadi hanya tutup saja di hari Minggu, itu pun setengah hari saja. Siangnya saya buka sampai malam. Hari libur pun hanya hari libur keagamaan saja saya tutup. Itu pun juga hanya setengah hari. Saat siang hari saya buka lagi. Oke teman-teman, jadi itu dia ya penyebab-penyebab usaha warung sembako sepi. Semoga video ini boleh bermanfaat untuk teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Kita akan ketemu di video selanjutnya.